Atlet para panahan putra Indonesia, Holidin, mendadak menjadi topik perbincangan yang hangat di tanah air. Pasalnya, dia sukses meraih 3 medali sekaligus dalam ASEAN Para Games 2022 di Solo, Jawa Tengah pada Rabu pekan lalu. Dan malam ini kami sudah hadirkan gold medalis ASEAN Para Games 2022, Holidin, melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Mas Holidin. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat ya Mas atas raihan 3 medalinya. Terima kasih banyak. Ya Mas Holidin, ini kan dapat 3 medali. Apakah ini menjadi target Mas bahwa mendapatkan medali lebih dari 1? Iya, targetnya sebenarnya sih 1 ya. Saya ditargetkan sama pelatih saya, Coach Denny Deke, itu 1 emas. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, Allah kasih kemudahan malah menjadi emas 1, perak 1, perunggu 1. Masya Allah. Wow, jadi lengkap ya warnanya ya. Ada emas, perak, kemudian perunggu ya Mas. Mas Holidin, ini kan capaiannya Mas Holidin ini benar-benar cerita yang membahagiakan sekaligus menginspirasi ya. Boleh nggak sih Mas diceritakan bagaimana Mas Holidin bisa mencapai prestasi di tahap itu? Ya, prosesnya panjang dan benar-benar membutuhkan energi. Sampai saya awal mulanya kan saya sebenarnya normal ya. Jadi ini di tahun 2017 baru saya eksiden. Nah, setelah itu saya adaptasi, saya terus berlanjut memanah. Itu pun saya sakit giginya, prosesnya. Terus juga saya juga sampai berdarah-berdarah. Terus saya jalani terus latihan terus. Sampai alhamdulillah membuahkan hasil sampai sekarang. Cita-cita saya itu. Ini ada informasi tadi yang disebutkan oleh Mas Holidin sebelumnya juga sampai nggak bisa makan karena menggunakan gigi untuk menarik tali busur panah itu. Pernah nggak Mas ada di satu titik kayak udah deh aku berhenti aja, pernah nggak Mas berpikir itu? Enggak sih, alhamdulillah. Jadi ketika saya terjatuh pun saya hanya kembalikan lagi ke Allah. Jadi bahwasanya kalau memang ini takdir saya untuk meninggal, ya Allah meninggallah, matikanlah saya dalam kondisi husnul khotimah. Andai kata pun ini bisa Engkau sembuhkan, jadikanlah kehidupan saya nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu saja pas kejadian itu. Pas kejadian setelah itu alhamdulillah, betul, alhamdulillah itu proses ketika divonis sama dokter amputasi. Nah, di situ saya sempat berpikir aja nanti saya manahnya seperti apa dan usaha jualan buburnya seperti apa. Cuman itu aja, saya serahkan kepada Allah. Karena memang Mas Holidin ini juga berbisnis bubur ayam ya Mas di Jakarta ya? Betul. Jadi saya aktivitas setiap harinya pagi jualan, siang istirahat, makan siang, terus latihan. Jadi setiap hari latihan setiap sore ya, Mas Holidin ya? Iya, setiap jam 1 atau jam 2 nanti ada dua atau 1 hari saya ngajar panahan. Karena memang ceritanya Mas Holidin ini viral ya di media sosial karena banyak yang bilang bahwa kami pernah ketemu nih, pernah beli buburnya Mas Holidin di Jakarta. Iya, alhamdulillah di situ banyak teman-teman langganan juga yang suka bubur saya, apalagi teman-teman radio gitu kan, karena di Sarinah itu kan ada tempatnya radio, jadi alhamdulillah pada makan di situ pada suka, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, ini kan Mas Holidin tuh menceritakan hal-hal yang benar-benar dari dalam diri sendiri. Mas Holidin berusaha kuat untuk bisa tetap berprestasi, bisa berbisnis juga. Tapi kalau dari kalangan luar, bukan dari diri sendiri, siapa orang yang paling berjasa bagi karir Mas Holidin hingga berada di titik ini? Ya, terutama sih istri ya, support, terus juga para pelatih, teman-teman saya semuanya, Masya Allah itu sangat membantu saya. Menambahkan, karena memang waktu itu saya sampai mau memanah itu yang sebelumnya kan sudah memanah di 2016, 1 tahun, terus eksiden.
Terus di titik itu pas setelah recovery 3 minggu, saya berusaha untuk duduk pun nggak bisa. Saya berusaha duduk, saya punya program besok jalan, besok berdiri, besoknya jalan terus. Saya hadapi itu semua karena saya ingin membuktikan ke teman-teman semua apa yang Allah kasih itu bukan suatu musibah, tapi ini memang yang terbaik untuk kita lakukan. Pasti Allah ada rahasia di balik ini semua. Saya yakin itu, makanya saya berusaha untuk lebih baik lagi dan bisa untuk berprestasi lagi. Berarti benar-benar ya mengumpulkan niat untuk bisa percaya diri lagi ya Mas Solidin ya? Betul, ya. Mas Solidin, ini kan kemarin kalau kita lihat ini ada sebuah sejarah bahwa kalau menjadi tuan rumah di ASEAN Para Games ini akan sulit menjadi juara umum, tapi ternyata Indonesia menjadi juara umum ketika menjadi tuan rumah. Menyangka nggak Mas ketika Anda juga turut serta, ini ada lebih dari 400 medali dan Mas Solidin ini 3 diantaranya? Alhamdulillah, sebenarnya sih memang ditargetkan di panahan itu 2 emas, 2 perak memang targetnya. Tapi Masya Allah, Allah kasih kemudahan, malah di archery ini, di panahan ini malah mendapatkan 3 emas, 3 perak, 4 perunggu totalnya, Masya Allah. Wow, banyak sekali ya. Ini tentunya banyak usaha dari dalam diri, terus kemudian juga orang-orang di sekelilingnya Mas Solidin yang selalu memberikan dukungan, mengembalikan rasa percaya diri. Akhirnya Mas Solidin bisa meraih 3 medali dan warnanya itu beda-beda. Mas, tapi saya mau nanya, ini catatannya Mas Solidin terhadap terhadap bagaimana negara mengurus para atlet ini, para panahan ini seperti apa? Kalau Mas Solidin boleh jelaskan kepada kami, apa yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah? Ya, alhamdulillah sih selama ini support bagus, baik. Cuman dalam segi alat kadang-kadang memang kita butuh ini ya, untuk lebih awal. Kadang-kadang terlalu mendadak dan agak sulit kita adaptasi kalau untuk panahan itu. Kalau dikasihnya terlalu mendadak. Alhamdulillah sudah support, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah support, kecuali tadi mungkin harus agak cepat sedikit ya Mas dalam memberikan peralatan supaya lebih oke begitu tampilnya. Mas, terakhir Mas, target setelah ASEAN Para Games ini apa? Apakah di Para Olimpiade ini punya target-target tertentu atau mungkin di kompetisi lain? Baik, memang di panahan ini ada 12 atlet yang mana 4 atlet itu ditargetkan untuk ASEAN Para Games yang di Hangzhou, Cina itu, termasuk saya, terus Ali sama Ken dan Mahda Aluya. Alhamdulillah. Makanya nanti setelah ini saya tetap TC lagi di sana untuk program itu. Walaupun ada dengar-dengar katanya ditunda ya, tapi program itu tetap harus berjalan. Program harus tetap berjalan. Dan semoga prestasi panahan ini oke ya Mas ya? Ya, dan saya harapannya sih memang masuk ke Paralimpik ya. Semua itu harapan cita-cita semua orang olahraga lah. Itu udah tingkat dunia. Iya, itu adalah salah satu tujuan dari kerja keras para atlet ini untuk bisa di level tertinggi. Terima kasih Mas Solidin sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sehat selalu Mas. Sama-sama, terima kasih.